Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pria asal Waikanan diringkus polisi usai bobol rumah dan bawa kabur motor. Polsek Kasui Waikanan meringkus pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curang di Dusun 2, Kampung Kotawai, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Tersangka berinisial SK, 31 tahun, warga Dusun Sinarjaya, Kampung Simpang 3, Kecamatan Rebang, Tangkas. Kapolres Waikanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim Polres Waikanan AKP Andre Triputra menerangkan aksi pencurian SK bermula pada Senin 27 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya saat itu korban bersama dengan Misran 30 tahun pulang berdagang dan langsung memarkirkan sepeda motor Honda Suprafit trondol miliknya di ke dalam rumah. Kemudian korban istirahat dan saat terbangun korban kaget sepeda motor miliknya sudah hilang dan rumah dalam keadaan terbuka, ujarnya pada Jumat 7 Januari 2022. Masih pernyataan dari Andre Trisaputra, korban sempat melakukan pencarian bersama dengan saksi Nurkholis dan juga Samsul di seputaran kampung kota Uwai, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Akan tetapi sepeda motor milik korban tidak ditemukan. Korban mengalami kerugian ditaksir 4 juta rupiah dan melaporkan ke Polsek Kasui guna dilakukan proses lebih lanjut. Andre Trisaputra menurut adapun kronologis penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat bahwa pelaku berada di Kampung Kotawai, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Petugas yang memperoleh informasi langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyergapan, sehingga akhirnya pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kasui untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Andre Triputra menambahkan atas perbuatan pelaku dapat diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun, ungkap dari Kapolsek. Berita selanjutnya datang dari pelajar di Pesawaran nekat panjat dinding dan bongkar genting toko untuk mencuri rokok. Seorang pelajar di Kabupaten Pesawaran nekat menaiki atap, kemudian membongkar genting dan masuk ke dalam toko hanya untuk mencuri rokok. Pelajar tersebut merupakan anak di bawah umur berinisial MRM, yaitu 15 tahun, warga Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran. Alhasil MRM diamankan petugas Sekap 308 Polsek Kedondong pada Kamis 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di Kecamatan Gedung Tataan. Kapolsek Kedondong AKP Amin Rosbadi mengungkapkan penangkapan MRM bermula dari laporan korban AAT Hidayat 39 tahun, warga desa Cimanu, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran. Korban mengalami kerugian jutaan rupiah atas rokok dan juga uang yang hilang dari tokonya pada Selasa 9 November 2021 sekitar pukul 03.40 waktu Indonesia bagian Barat. Terdiri dari 10 suap rokok, berbagai merek dan juga pelaku mengambil uang tunai di dalam lemari toko sebesar kurang lebih Rp500.000. Atas laporan korban, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan juga mendapati identitas pelaku. Ujar dari Amin mewakili Kapolres AKBP Vero Afriana Ramantio pada Jumat 7 Januari 2022. Setelah mendapati keberadaan pelaku, petugas melakukan penangkapan. Setelah tertangkap,
Petugas melakukan interogasi terhadap pelaku MRM yang mengakui telah melakukan pencurian di toko korban saat Hidayat. Pelaku mengaku memanjat dinding toko menggunakan kayu, lalu membongkar atap genteng dan juga masuk ke dalam toko, ujarnya. Setelah masuk, kemudian pelaku mengambil berbagai jenis rokok, tas, dan juga uang tunai yang ada di lemari toko. Kini pelaku MRM harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun digelandang ke Mapolsek Kedondong. Petugas menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang curat. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Karena pelaku masih di bawah umur, petugas kepolisian mengacu pada ketentuan sistem peradilan pidana anak. Lampung meraih peringkat kedua realisasi pendapatan nasional, mempunyai simpanan kas sebesar 218 miliar. Pemerintah Provinsi Lampung peringkat 2 untuk relasi pendapatan secara nasional setelah Jawa Barat. Adapun realisasi pendapatan Lampung itu disampaikan oleh Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, kepada Tribun Lampung pada Kamis 6 Januari 2022. Lampung terbaik secara nasional karena adanya simpanan saldo dan simpanan kas di akhir tahun, jelas dari Marindo. Adapun simpanan kas pemerintah Provinsi Lampung mencapai sebesar 218 miliar. Simpanan kita ini nggak besar dan juga nggak kecil, ujar dari Marindo. Mendagri Tito telah mengapresiasi atas saldo kas yang dimiliki oleh Lampung. Simpanan kas di akhir tahun tidak besar dan juga krisis. Karena saldo kas sebagai dasar pembayaran untuk membayar gaji dan juga kewajiban di awal tahun. Sehingga simpanan kas ini diapresiasi oleh Mendagri dan simpanan kas ini dikarenakan pihaknya menerapkan manajemen kas yang ketat, di mana pengeluaran dilakukan berdasarkan kebutuhan yang wajib dan juga pihaknya bisa mengatur manajemen kas menyeimbangkan antara pendapatan dan juga belanja. Realisasi belanja APBD tahun 2021 mencapai 94,1% dan sisanya yang tidak terrealisasi belanja memang retensi. Tidak semua pihak ketiga dibayarkan karena adanya retensi. Beberapa belanja yang kemarin diluncurkan kembali di tahun 2022. BPKAD juga sudah menyampaikan surat untuk menetapkan pejabat pengelola keuangan masing-masing OPD. Dari Desember 2021, kita sudah meminta kepala OPD untuk menetapkan pejabat pengelola keuangan dan juga pengelolaan barang, jelas dari Marindo. Kita juga sudah menyusun dan menetapkan uang persediaan atau UP sebagai dasar pengelolaan keuangan masing-masing dari OPD. Pemerintah Provinsi Lampung juga sudah menyampaikan regulasi terkait dengan beberapa perubahan regulasi keuangan daerah. Dengan mengacu kepada Pemdagri 77 tahun 2020, jadi SKPD sudah siap dan juga SKPD tidak perlu menunggu regulasinya. Kalau pemerintah provinsi itu sudah digatasi, sepertinya e-planning dan e-budgeting juga diakui secara nasional. Pendapatan kita dilihat secara real time, yang pastinya terbaca. Belanja juga tak bisa jika tak ada pendapatan masuk, jelas dari Marindo. Digitalisasi pemerintah provinsi sudah baik. Pihaknya akan memanfaatkan teknologi dalam electronic budgeting. Semua sudah menggunakan non-tunai, SKPD M3 dan juga OPD masing-masing, jelas dari Marindo. Berita selanjutnya datang dari karyawan ekspedisi di Lampung Barat yang membawa uang kabur COD sebesar 125 juta. Jajaran unit reskrim dan juga tim unit kecil lengkap atau UKL Polsek Balik Bukit beserta unit tindak pidana tertentu atau TP Denter Satreskrim Polres Lampung Barat
mengamankan seorang staf jasa pengiriman di Lampung Barat. Pelaku melakukan penggelapan uang sebesar 125 juta dari kantor tempatnya bekerja, yakni kantor cabang PT Andita Muzizati dengan label Ninja Express. Adapun pelakunya bernama Dimas Pranoto Sugesti, 23 tahun, warga Dusun Talang Baru, Kelurahan Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Kanit Reskrim Polres Balik Bukit, Ibda Harunur Rashid mengatakan, penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP-320-8-2021-Polsek Balik Bukit-Polres Lambar Polda Lampung pada tanggal 12 Agustus 2021. Diamankan di Kalori, RT 10 RW 5, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Rabu 5 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jelas dari Harun mewakili Kapolsek Balik Bukit, Ibtu Arnis Daily, pada Kamis 6 Januari 2022. Harun menjelaskan, kasus ini bermula pada tanggal 9 sampai dengan 21 Juli 2021. Tersangka yang bekerja sebagai staf pengiriman barang tidak menyetorkan uang jasa pengiriman barang atau COD dari wilayah Kecamatan Suwo, Kabupaten Lampung Barat. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar 125 juta rupiah, ungkapnya. Tersangka kemudian melarikan diri dan tidak dapat dihubungi lagi. Perusahaan yang beralamatkan di kantor di Jalan Melati Kelurahan Waimangku, Balik Bukit, Lampung Barat itu. Atas kejadian itu, Dedi Purnomo, 26 tahun, yang mewakili pihak perusahaan melaporkan ke Polsek Balik Bukit, Polres Lampung Barat, ujar dari Harun. Ia membeberkan, penangkapan tersangka bermula pada Rabu 5 Januari 2022. Pihaknya memperoleh informasi bahwa tersangka berada di Kaliori, RT 10 RW 05, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Berdasarkan informasi tersebut, tim unit kecil lengkap atau UKL Unit Reskrim Polres Balik Bukit serta tim unit Tripenter Satreskrim Polres Lampung Barat yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polres Balik Bukit Ibda Harunur Rashid dan juga Kanit Tiptider Satreskrim Polres Lampung Barat Ibda Doni Darmawan. Tersangka mengakui perbuatan tindak pidananya, ungkap dari Harun. Dalam penangkapan tersebut, pihaknya juga berhasil mengamankan barang bukti berupa bukti transfer dari kurir Ninja Express kepada tersangka dan 25 lembar data rekaman audit periode tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2021. Tujuan tersangka melakukan penggelapan tersebut untuk nikah dan juga berobat orang tua, pasangan ring jantung, judi online, dan juga keperluan sehari-hari, papar dari Harun. Tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP pidana, ancaman dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, endasnya. BPD Bandar Lampung sebut 9 kelurahan rawan banjir. BPD Kota Bandar Lampung menyebutkan terdapat 9 kelurahan yang rawan banjir. Titik tersebut yakni Raja Basa, Nunyai, Raja Basa Raya, Gedung Pakuan, Waidadi Baru, Campang Raya, Wailuni, Sukamaju, dan juga Garuntang. Daerah rawan banjir masih didomisili di kawasan dataran rendah seperti Raja Basa, Kemiling, dan juga Kedamaian. Jelas dari Kepala Pelaksana BPBD Bandar Lampung, Syamsul Rahman, pada Kamis 6 Januari 2021. Ia menghimbau masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan banjir untuk bisa melakukan langkah antisipatif mitigasi bencana seperti memperhatikan kondisi drainase,
Kita juga imbau agar bila terdapat hujan dengan curah yang tinggi, bila ada tanda-tanda air akan masuk, masyarakat diharap bisa segera mengungsi dengan mempertahankan faktor keselamatan diri dan juga keluarga sebutnya. Sebagai langkah sigap, BPBD juga selalu berkoordinasi dengan elemen kecamatan untuk memproses pemantauan. Jelas darinya. Berita selanjutnya, semua kecamatan di Tanggamus mendirikan sekretariat vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan Tanggamus menyatakan sekretariat vaksin COVID-19 sudah ada di tiap kecamatan. Menurut Kabid Pencegahan dan juga Pengendalian Penyakit atau P2P, Diskes Tanggamus Bambang Sutejo, lewat sekretariat tersebut untuk akan dikumpulkan data masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Polanya semua data masyarakat dari tiap pekon yang belum divaksinasi dikumpulkan. Lalu nantinya tim gabungan datang bersamaan dengan warga yang belum divaksin dan juga sudah divaksin. Ujar dari Bambang pada Kamis 6 Januari 2022. Ia mengaku sekretariat berisi aparat gabungan, mulai dari puskesmas, kepolisian, TNI, aparat kecamatan, dan juga lainnya. Nantinya mereka akan bergerak bersama dengan melaksanakan vaksinasi door to door. Dengan adanya sekretariat, nanti hasilnya diadakan sweeping, mencari siapa warga yang belum divaksin, lalu didatangi bersama-sama untuk divaksin. Terang dari Bambang. Adanya sekretariat untuk fokus pada masyarakat yang belum sama sekali divaksin. Dengan begitu mereka bisa diberikan vaksin. Sedangkan bagi mereka yang sudah pernah divaksin, hanya tunggu kapan jadwal dosis keduanya. Untuk kelompok ini, amino mereka terhadap vaksinasi COVID-19 sudah ada. Bambang mengaku, pola sekretariat akan dipertahankan sampai beberapa waktu mendatang, sampai seluruh sasaran vaksinasi menerima vaksin. Sedangkan pola gerai-gerai vaksin sekarang mulai dikurangi, sebab sebagian besar sasaran sudah tercapai, tinggal mencari sasaran yang belum divaksin saja. Jadi untuk kedepannya lebih efektif mendirikan sekretariat vaksin karena data sasaran yang belum divaksin langsung didapat dan juga diketahui, terang dari Bambang. Menurutnya antara pola didirikannya gerai vaksin dan juga sekretariat sama bebannya. Bedanya hanya pada efektivitas mendapatkan sasaran yang masih minim, kesadaran untuk vaksin. Sementara ini kedua pola itu masih dijalankan sampai nantinya keluar instruksi lain seperti vaksinasi bagi anak, vaksinasi dosis ketiga ataupun booster. Ya, baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Acaifah. Saya terima kasih, pamit undur diri dan sampai jumpa.